Halo, perkenalkan, saya Lulu Arianti Almarjan. Di sini saya akan mempresentasikan drama Tarif Ojol. Latar belakang ojek online atau biasa dikenal dengan ojol menjadi salah satu sektor ekonomi digital terbesar di Indonesia. Namun, perusahaan aplikasi ojol mengambil komisi sekitar 20% dari pendapatan driver. Dari tahun 2026, pemerintah menetapkan potongan maksimal menjadi 8%. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Apa itu potongan ojol? Potongan ojol adalah bagian pendapatan yang diambil oleh perusahaan aplikasi ojol. 2. Digunakan sebagai berikut. 1. Pengembangan aplikasi ojol. Promosi dan diskon. Layanan pelangganan. Operasional perusahaan. Nah, semakin besar potongannya akan semakin kecil pendapatan yang diterima oleh driver itu. Nah, ini ada kebijakan baru pemerintah, seperti melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026, potongan aplikasi ojol diturunkan menjadi maksimal 8%. Driver berhak menerima minimal 92% dari pendapatan perjalanan. Mulai diterapkan pada Juni 2026. Nah, di sini pendapatannya mulai dari Rp100.000. Sebelumnya driver sama dengan Rp80.000 dari aplikasi sebesar Rp20.000, dan sesudah ada kebijakan baru, driver menjadi Rp92.000 dan aplikasi Rp8.000. Dampak positif bagi driver ojol. Pendapatan bersih meningkat, kesejahteraan pengemudi lebih baik, dan mengurangi keluhan terkait besarnya potongan di aplikasi, dan meningkatkan perlindungan pekerja transportasi online. Respon perusahaan aplikasi. Perusahaan seperti Gojek dan Grab menyatakan akan mengikuti aturan pemerintah. Namun, mereka masih mengkaji dampak bisnis dan operasionalnya. Perusahaan juga mempertimbangkan keseimbangan antara kesejahteraan driver dan keterjangkauan tarif konsumen. Nah, bagi driver, kekhawatiran akademis. Mengapa akademis khawatir? Karena pendapatan perusahaan aplikasi berpotensi turun. 2. Perusahaan bisa melakukan efisiensi biaya. Contoh efisiensinya seperti pengurangan bonus, pengurangan promosi, pengurangan perekrutan, atau pemutusan hubungan kerja. Nah, akibatnya angka pengangguran berpotensi meningkat jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan model bisnisnya. Analisis ekonomi. 1. Perspektif driver. Pendapatan naik dan kesejahteraan meningkat. Dan 2. Perspektif perusahaan. Jadi, ada margin keuntungan menurun, tekanan terhadap berkelanjutan bisnis. 3. Ada perspektif konsumen. Ada kemungkinan tarif perjalanan naik di masa depan jika perusahaan mencari sumber pendapatan baru. Dan ini ada pro dan kontra kebijakan. Dan pro, mendapatkan driver baik. 2. Perlindungan pekerja meningkat, mengurangi ketimpangan bagi hasil, meningkatkan kesejahteraan driver. Dan kontra, pendapatan aplikasi menjadi menurun, resiko pengangguran menjadi banyak,
potensi efisiensi tenaga kerja, potensi kenaikan tarif konsumen. Nah, kesimpulannya, potongan ojol turun sekitar 20% menjadi 8%. Driver memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar. Kebijakan ini berpotensi meningkat kesejahteraan pengemudi. Di sisi lain, pendapatan kekhawatiran terkait efisiensi perusahaan dan potensi pengangguran menjadi meningkat. Keberhasilan kebijakan tergantung pada keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.